menerima ibrah dari apa yang beliau sampaikan dan melaksanakannya pada kehidupan sehari-hari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Bapak dan Ibu ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum wa rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat dan karunia-Nya. Salawat dan salam atas junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu rahimani Allah wa iyyakum. Saya pengen nanya dulu, Bu. Kalau sekiranya saya tiap minggu itu bagi-bagi sembako, umpamanya, kira-kira Ibu datang telat atau duluan? Kira-kira Ibu ingin ngantrinya di nomor pertama atau terakhir? Itu namanya Ibu normal. Kan kita butuh materi kan? Kalau ada rezeki pasti kita kejar kan? Cuman masalahnya mana yang lebih Ibu butuh? Sembako apa agama? Ya saya maklumlah Ibu kan bukmat, Ibu materi. Padahal sering saya katakan bahwa kita itu lebih butuh kepada agama daripada jasmani membutuhkan makanan. Ya, yang membedakan ibu dengan monyet itu adalah agama, Bu. Ya. Jadi kalau tanpa agama namanya mamon, mama monyet. Ya, tanpa agama bapak-bapak itu babon, bapak-bapak monyet namanya. Ya, dengan agama itulah kita berbeda dengan binatang. Sehingga sekali lagi kita tuh lebih butuh kepada agama, bahkan kata Imam Ahmad, kita lebih butuh agama daripada jasmani membutuhkan ruh. Teorinya adalah Anda punya ruh, tapi nggak punya agama. Tadi saya katakan monyet punya ruh nggak? Anjing punya ruh nggak? Punya. Yang membedakan kita dengan anjing adalah agama kan? Ya, yang membedakan kita dengan anjing adalah agama. Tanpa agama maka kita jauh lebih sesat daripada anjing. Surat 7 ayat 179. Kata Allah, ulaika kal an'am balhum adall. Mereka sama dengan hewan, bahkan lebih sesat dari hewan.
Sebab kenapa Bu? Yang namanya hewan itu otaknya pangkat 3. Halal, haram, hantam. Ya, halal disabet, haram pun disikat. Kayak lo. Tapi masih mendingan binatang, dia nggak pernah berubah makanannya kan? Yang namanya anjing itu makannya dari dulu itu aja. Lah manusia otaknya pangkat 3, semuanya diembat bukan? Mana yang lebih rusak? Manusia tidak beragama atau anjing yang tanpa agama tadi? Itulah kenapa Allah katakan ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka sama dengan hewan, bahkan lebih sesat dari hewan. Hewan itu gak pernah memperjuangkan anak jadi capres, gak pernah loh, dengan menghalalkan segala cara, gak pernah loh. Masih mendingan hewan apa manusia? Yang namanya hewan tidak pernah merubah dan menekan Mahkamah Agung untuk merubah usia untuk jadi cagup, gak pernah tuh anak. Makanya ketika tidak ada agama, maka presiden pun dengan anjing gak ada bedanya loh. Bahkan lebih sesat presiden yang tidak beragama daripada anjing. Anjing aja masih gigitnya masih mikir-mikir loh. Lah presiden gak punya agama. Lebih bahaya mana? Presiden tanpa agama atau anjing? Anjing loh. Ya, lebih berbahaya manusia tanpa agama. Sehingga kita itu butuh agama daripada sembako tadi. Kedua, ini ilustrasi yang kedua. Ibu-ibu kalau dalil kan susah hafalnya. Tapi kalau ilustrasi lebih gampang hafal. Ibu kan tukang gosip. Jadi kalau cerita gosip biasanya lebih cepat nyantol daripada dalil kan. Kita ini berada di zaman fitnah bukan? Fitnah itu menyebabkan rusaknya agama seseorang. Ibarat kita berada di sebuah ruang yang mengalami polusi udara yang sudah sangat berbahaya. Kalau Anda berada di ruang tempat yang udaranya sudah terpolusi, bahaya tidak? Mengganggu pernapasan tidak? Tapi yang paling bahaya kan kok itu doang. Nah kalau Anda agamanya rusak, neraka bukan? Mana yang lebih perlu kita takutkan? Polusi udara atau rusaknya agama? Rusaknya agama. Sebab, atau saya kasih contoh lain. Antum kalau pilih, kalau sakit ke dokter, pengen dokter yang profesional bukan? Gimana kalau Anda bertemu dokter malpraktek? Mampus gak lo? Mampus lah. Tapi yang mampus kan cuma jasmani kan? Tapi kalau antum belajar agama salah, yang rusak apanya? Lebih bahaya daripada malprakteknya dokter kan? Ya? Ibu-ibu punya anak di rumah enggak? Ibu pengen anak ibu saleh apa enggak? Nah sementara anak ibu ini zaman polusi tadi. Nah ibu sendiri keracunan, enggak bisa mendetoks. Gimana bisa menjadi detoks? Paham maksud saya? Informasi itu racun buat akidah anak bukan hari ini. Lah tugas ibu apa? Menjaga imunitas dan melakukan detoksinasi kan? Ya, membangun imunitas agar dia tidak terracuni. Dan kalau terlanjur terracuni, yang punya kewajiban mendetoks siapa? Orang tua bukan? Lah gimana mau detoks, ibu aja keracunan? Racun itu namanya bodoh. Bodoh itu racun. Apa ulang? Bodoh itu racun. Dan kebodohan yang paling berat adalah kebodohan agama. Maka apa kata Imam Malik? Orang bodoh sangat dekat kepada kekafiran daripada dekatnya mata putih dan mata hitam. Mata putih, mata hitam dekat enggak? Sangat dekat, lebih dekat lagi orang bodoh dengan kekafiran. Karena dia tidak sadar, dia bisa melakukan sesuatu yang membatalkan keislaman. Sementara dia merasa masih Islam. Sementara kata malaikat, ya, sudah terhapus dari manifest. Kasihan kan? Saya kasih contoh gini Bu. Ibu merasa udah beli tiket. Sampai ke bandara ternyata begitu diperiksa di manifest tidak terdaftar. Gimana Bu?
Nah gimana kalau ibu merasa muslim masuk surga ternyata nggak dimanifest? Nyaho etanya kata orang Sunda kan? Ya, ini ilustrasi sederhana. Makanya saya gak usah pakai dalil. Ilustrasi sederhana karena otak ibu nggak mempan lagi hafal dalil kan? Kecuali buat dapat hadiah kan hafalnya. Jelas ya? Jadi sekali lagi, jangan sampai kita merasa ada di manifest, ternyata nggak terdaftar. Sehingga kita tidak menjadi penumpang menuju surga. Paham maksud saya? Nah, oleh karena itu, kebodohan adalah sesuatu yang paling berbahaya. Udah gitu bongot, bodoh ngotot lagi. Bongel, bodoh ngeyel lagi. Masya Allah. Masa sih? Tapi kayak setan bunting infeksi. Kayak setan bunting mengalami infeksi kandungan. Coba lihat. Gawat gak? Apa reaksinya? Masa sih? Nah gitu-gitu amat kali. Apa kata iblis? Waliyahudzubillah. Jadi bersemangatlah untuk belajar agama melebihi semangatnya kita mencari kehidupan dunia. Saya yakin ibu setiap hari pasti membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Pertanyaannya adalah dengan apa Anda selamat di dunia? Dengan agama. Dengan apa Anda selamat di akhirat? Dengan agama. Dengan apa Anda terselamatkan dari azab neraka? Dengan agama. Jelas? Jadi ketika Anda membaca doa Rabbana atina fid dunya hasanah, tidak ada pilihan lain kecuali agama. Karena dengan agama kita selamat di dunia, dengan agama kita selamat di akhirat. Dengan agama lah kita membebaskan diri kita dari azab neraka. Baik, itu adalah motivasi di awal pertemuan kita. Itu namanya ESQ, Education of Salim Qibas namanya. Namanya apa? Iya, ESQ ya, Education of Salim Qibas namanya. Baik ibu-ibu, dan agama yang mesti kita pahami, agama itu kan ada dua kan? Ada namanya usul, ada namanya furu'. Usul dari kata aslun, artinya induk, pokok, prinsip, atau dasar. Yang kedua furu' dari kata far'un, cabang. Jadi kalau kita mengimplementasikan kaidah syariah dalam Quran surah 2 Al-Baqarah ayat 208, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang beriman, masuklah ke dalam Islam secara menyeluruh, maka masuk Islam itu dari hal yang usul dulu, yang prinsip dulu, baru cabang-cabangnya. Dan pokok agama itu di atas dua, rukun iman dan rukun Islam. Ya, pokok akidahnya adalah rukun iman. Jadi kita kalau ditanya, yang diimani banyak, tapi induknya ada 6. Usulnya ada 6 disebut dengan rukun iman. Cabang-cabang ibadah banyak, tapi pokoknya ada 5 yang dikenal dengan rukun Islam. Yang kata Nabi, buniyal islamu ala khamsin. Kenapa dikatakan pokok? Karena kata Nabi, Islam itu dibangun di atas 5 landasan. Dan landasan yang kedua sesudah tauhid adalah salat. Sehingga siapa ingin memperbagus Islamnya, maka hendaklah dia mulai dari rukun iman dan rukun Islamnya. Dan ini butuh ilmu. Butuh ilmu. Kenapa? Karena Allah bersaksi bahwa orang yang paling benar akidahnya, orang yang paling lurus keimanannya, orang yang berilmu. Ibu lihat di surat 3 Ali Imran ayat 18. Surat 3 Ali Imran ayat 18. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illahu. Allah bersaksi
bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali Dia. Allah tentu yang paling benar pengetahuannya, bukan? Bahwa Dia hanyalah satu yang disembah. Yang kedua, para malaikat. Karena malaikat tidak pernah berdusta dan tidak pernah pura-pura. Kemudian apa yang ketiga? Wa ulul ilm, dan orang yang berilmu. Menunjukkan bahwa ilmu ini adalah merupakan syarat untuk menjadi orang mukmin yang sesungguhnya. Maka Allah mengatakan orang yang paling benar kesaksian dalam perkara keimanan setelah Allah dan malaikat adalah orang-orang berilmu. Dan orang berilmu yang pertama dari kalangan para nabi dan rasul. Mereka orang berilmu. Maka kata Nabi apa? Al-ulama warasatul anbiya. Para ulama itu pewaris nabi. Mereka orang-orang yang paling benar keimanannya. Jadi beriman itu butuh ilmu. Ya. Dan orang yang paling takut kepada Allah adalah orang yang berilmu. Menunjukkan apa? Untuk menemukan rasa takut kepada Allah juga butuh ilmu. Imunitas iman itu adanya khauf, takut bukan? Adanya takut bukan? Takut itu membuat orang itu imun. Dan Allah katakan yang paling takut kepada Allah di antara hamba-hambanya orang berilmu. Surat 35, surat Fatir ayat yang ke-28. Penggalan kalimat yang ingin saya sampaikan, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang paling takut kepada Allah di antara hamba-hambanya adalah orang-orang yang berilmu. Jadi takut itu merupakan kekuatan iman. Orang beriman itu takut kepada Allah. Dengan takut dia bertahan di atas keimanannya itu. Takut kepada Allah. Ibu itu takut diceraikan bukan? Ya, makanya ibu berusaha suami nggak boleh poligami kan? Ibu takut poligami, suami poligami nggak bu? Jangan bilang nggak, jangan omong kosong loh. Karena orang takut dia ingin berbuat yang terbaik kan? Karena takut kehilangan kan? Maka orang mukmin menjadi terbaik karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah katakan rasa takut itu tumbuh dari ilmu yang dia miliki. Bagaimana Anda takut kalau Anda tidak tahu apa sebab Anda masih takut kan? Orang takut punya alasan bukan? Alasan itu ilmu bukan? Orang itu takut karena ada alasan bukan? Alasan itu adalah ilmu. Dia tahu kenapa mesti dia takut. Dia tahu siapa yang mesti dia takuti. Butuh ilmu enggak? Karena semakin lemahnya ilmu, makin lemahnya rasa takut kepada Allah. Semakin lemahnya rasa takut kepada Allah, imannya bahasa Ambon suntuluyu, sentuh lalu luyu. Imannya itu bil fulus kullu syai'in tembus. Bila fulus kullu syai'in mampus. Maka gampang dia murtad. Ya, gampang dibayar kemudian menggerikan agamanya. Ya, karena tidak memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah asas agama itu ilmu. Saya selalu bilang ini. Agama ini dibangun ada dasar ilmu atau bukan? Ilmu. Allah ketika mewahyukan nabinya, Allah mengatakan ilmu. Bahwa nabi itu juga dengan proses pengajaran. Berarti nabi ketika menerima wahyu transformasinya ilmiah. Masih ingat gak dalilnya? Antum itu catatannya rapi, ingatannya rapuh. Surat 4 An-Nisa ayat 113 kan? Wa anzalallahu alaikal kitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam. Perhatikan kalimatnya. Dan kami telah menurunkan kepada engkau Muhammad Alkitab Al-Quran wal hikmah dan hikmah sunnah. Dan perhatikan kelima wa 'allamaka ma lam takun ta'lam.
Dan dia Allah mengajarkan kepada engkau Muhammad apa yang tidak kamu ketahui. Menunjukkan Nabi asalnya bodoh bukan? Nabi asalnya tidak tahu bukan? Wa wajadaka dhallan fahada, kata Allah. Kami tidak kadang-kadang sesat. Ya. Kemudian Allah berhidayah dengan proses transformasi ilmu. Wa 'allamaka ma lam takun ta'lam. Dan Allah mengajarkan kepada engkau Muhammad apa yang tidak kamu ketahui sebelumnya. Menunjukkan bahwa Nabi asalnya bodoh. Yang kata Allah, wa wajadaka dhallan fahada. Allah dapat tahu ini sesat, tidak tahu apa-apa. Sampai Allah mengajarkan ilmu, menunjukkan ilmu itu adalah pintu utama hidayah. Begitu juga Nabi dalam mentransformasikan agama pakai proses ilmiah juga. Surat 2 Al-Baqarah 151. Kama arsalna fikum rasulam minkum yatslu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmata. Dia rasul itu mengajarkan kepada kalian, mengajarkan ilmu bukan? Alkitab, Al-Quran, Al-Hikmah, As-Sunnah. Wa 'allamaka ma lam takun ta'lam. Dan dia rasul itu mengajarkan kepada kalian apa-apa yang tidak kalian ketahui. Para sahabat adalah murid pertama. Dengan transformasi ilmu inilah para sahabat yang dahulunya sesat mendapatkan hidayah. Surat 3 Ali Imran ayat 164. Ayat ini menunjukkan bahwa jalan utama meraih hidayah adalah ilmu. Laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yaslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Jadi kalau tadi ya prosesnya adalah surat 2 Al-Baqarah ayat 151, progresnya hasilnya adalah surat 3 Ali Imran ayat 164. Nabi diutus Allah mengajarkan, para sahabat mengambil ilmu dari Nabi langsung, sehingga mereka awalnya sesat memperoleh cahaya hidayah. Makanya Allah tidak pilih kita jadi sahabat. Pertama nggak amanah. Yang kedua oon. Nggak secerdas para sahabat. Sementara agama terjaga kan dua bu. Pertama amanah. Bayangkan kalau para sahabat kayak kiai kita di Indonesia rusak nggak Islam ini? Karena tidak amanah. Yang kedua kemampuan intelektual terjaga agama ini kan. Maka Allah tidak pilih kelangitan jadi sahabat Nabi bisa rusak agama ini jauh sebelum Nabi wafat. Faham? Maka siapa yang ingin memperoleh hidayah jangan berteman dengan yayat hidayat, taufik hidayat, atau hidayat nur wahid. Nggak akan dapat hidayah. Tapi melazimi ilmu. Tadi kata Nabi, kata Allah tadi, inkanu min qablu lafi dhalalin mubin. Padahal mereka para sahabat itu dahulu dalam kesesatan. Mereka dapat hidayah karena adanya ilmu yang mereka terima dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Andaikan para sahabat itu seperti ibu-ibu, rapi catatannya, rapuh ingatannya, Quran tidak terjaga sampai hari ini. Hadis dari Nabi tidak terjaga. Makanya Allah tidak pilih Dewa dan teman-teman jadi sahabat. Kalau Salim masih punya peluang loh. Tapi Dewa sama sekali nggak terdaftar. Kalau andai kata mendaftar. Jelas bu? Jadi bersemangat untuk ilmu bu. Ya, karena ingin dapat hidayah tapi tidak belajar. Apa kata iblis? Mimpi kali. Ya, jadi jalan utama berhidayah adalah ilmu. Tadi Allah mengajarkan nabinya. Nabi maka para sahabat dengan ilmu itu para sahabat mendapat hidayah. Jadi transformasi dari langit ke nabi surat 4 An-Nisa 113.
Kemudian Nabi menterasikan kepada para sahabat. Surat 2 Al-Baqarah 151 tadi. Dan outputnya apa? Hasilnya apa? Surat 3 Ali Imran 164 tadi. Atau surat 62 ayat yang kedua. Ya, Allah menjelaskan para sahabat bangsa yang ummi bukan. Para sahabat nggak sekolah kayak antum sampai dokter UI loh. Mestinya kemampuan beragama antum lebih baik dong. Para sahabat bangsa yang ummi. Coba lihat di surat 62 tadi. Al-Jum'ah. Ayat yang kedua. Walladzi ba'atha fil ummina rasulan minhum. Para sahabat dari bangsa yang ummi. Nggak pandai baca, nggak pandai menulis. Antum pandai baca, pandai nulis. Tapi ingatannya rapuh, Masya Allah. Lemot. Berarti mestinya iman kita lebih bagus dong dari para sahabat. Kemampuan intelektual agama kita lebih baik dari para sahabat dong. Mereka bangsa yang ummi loh. Tapi subhanallah mereka mendapat menjadi orang-orang yang paling alim. Allah sebutkan mereka dengan ahli ilmu. Faham anak-anak? Mestinya kemampuan kita dalam agama melebihi para sahabat loh. Kan para sahabat Nabi yang umat yang ummi bukan? Paham? Mereka tidak pandai baca, nggak pandai menulis bukan? Tapi karena keseriusan mereka belajar dapat hidayah bukan? Artinya peluang dapat hidayah lebih besar para sahabat atau kita bu? Para sahabat lahir di tengah kesyirikan. Ibu masih lumayan, walaupun agamanya nggak jelas masih Islam juga kan? Nggak gelap-gelap banget kan? Paham nggak maksud saya? Para sahabat di tengah kesyirikan, bodoh lagi coba lihat. Tapi dapat hidayah bukan? Apa kuncinya? Kesungguhan, keseriusan mereka belajar. Masih orang Cirebon juga kan antum? Masih keturunan Kuningan, masih muslim juga kan? Gak segelap para sahabat dong di atas kesyirikan. Ya, udah tidak kenal Tuhan, bangsa bodoh lagi coba lihat. Tapi kenapa mereka mendapat hidayah? Karena mereka serius dalam belajar. Sungguh-sungguh dalam belajar. Antum ini lihat dari tampang antum cerdas, cuman otaknya jarang diasah. Ya. Antum kalau diasah sering insya Allah tajam seperti tajamnya otak saya. Makanya saya kalau ibu-ibu saya bersyukur ibu bukan ibu saya. Dan ibu mesti bersyukur saya bukan anak ibu. Ibu bisa stres kalau punya anak saya. Karena saya sejak SD dianggap anak bermasalah. Saya itu TK-nya 2 hari, nggak bisa masuk, nggak lama di TK karena gurunya pusing. Sehingga saya tidak dianggap, ini ada tidak layak di TK, mesti pindahin ke SD. Di SD pun saya dianggap anak bermasalah. Saya baru SD kelas 1, 2 hari udah bermasalah sama guru orang kafir. Di Ambon itu kalau guru sekolah negeri, biasanya gurunya 50 kafir, 50 muslim. Pagi-pagi ibu guru datang, ibu guru baru. Selamat pagi anak-anak. Dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya bilang, Bu, Yesus kan Tuhan ibu, bukan Tuhan saya. Kenapa dibawa-bawa di kelas ini? Saya kan bukan Tuhannya Yesus, Bu. Terus saya tanya, Yesus itu binatang apa, Bu? Tercenganglah si gurunya dalam hati, masa anak SD segini bicaranya. Oh iya ibu salah ya. Dalam kasih Tuhan, Tuhan yang mana dulu Bu? Tuhan ibu sama saya kan beda. Ibu guru marah, kepala sekolah bilang jangan cari masalah sama itu anak, you stress loh. Ya, SMP saya juga dianggap bermasalah. Ya, karena orang Indonesia itu kan melihat usia, bukan melihat apa yang dibicarakan kan, tapi siapa yang bicara. Satu hari upacara saya agak capek, agak pucat karena saya nggak sarapan, saya pusing dan duduk.
Pembina OSIS panggil dan marah. Kenapa sedang upacara duduk? Saya tadi nggak sarapan Pak, jadi saya pusing. Emang Bapak nggak lihat saya pucat? Iya, mau mati kalau upacara nggak boleh duduk. Nggak bisa Pak. Lebih tinggi Allah dari bendera tahu. Sholat aja boleh duduk, masa upacara nggak boleh duduk? Yang benar aja Bapak. Pembina OSIS marah, menganggap saya melawan. Saya bilang menghadap. Pak, kata Nabi apa? Kalau sholat berdiri. Faqud, kalau tidak mampu berdiri duduk. Lah Allah aja boleh duduk, masa bendera nggak boleh duduk? Yang benar aja dong Pak. Perdebatan terjadi antara saya dan pembina OSIS. Saya tetap salah di mata dia. Kepala sekolah datang, ada apa ini? Saya bilang lu diam, saya yang ngomong Pak. Saya bilang Bapak diam, saya ngomong. Sebab Bapak kan pasti bohong, saya bilang. Nah ini masalahnya ini Pak. Apa kata sekolah? Jangan memperbalukan diri di hadapan murid. Emang dia benar kan hujahnya dia? Ya, orang sholat aja boleh duduk, masa upacara nggak boleh duduk? Ya, orang puasa aja boleh buka, kalau sakit masa boleh upacara boleh duduk? Apa kata Allah? Fa in kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhar. Kalau puasa saja boleh ganti, kalau sakit Pak, apalagi cuma upacara. Tapi tetap dianggap anak bermasalah. Saya bilang saya gak berasa masalahnya Bapak yang bermasalah, itu masalahnya Pak. Otak Bapak yang bermasalah bukan saya. Masalahnya pada otak Bapak yang bermasalah, itu masalahnya Pak. Namanya masalah-masalah. Jadi ibu bersyukur saya bukan anak ibu kan. Ibu stres ya kalau punya anak kayak saya. Ibu stres. Ya, kita pernah cerita lagi. Olahraganya jam 12 siang, mendidih itu siang. Mana Ambon tuh lebih panas dari Jakarta, akan dekat laut kan. Sementara sedang olahraga, saya dipanggil kepala sekolah untuk mewakili sekolah pidato. Ya, untuk diskusi pidato. Lomba pidato maksudnya. Saya bilang ke kepala guru olahraga, Pak, saya dipanggil kepala sekolah, Pak. Boleh saya tinggalkan pelajaran olahraganya? Boleh, nak. Karena kepala sekolah, pemimpin tertinggi mesti dipatuhi dan ditaati di sekolah ini. Saya pergi menghadap kepala sekolah. Selesai urusan keluar azan, saya sholat dong di masjid. Datang-datang dimarahin guru olahraga. Kenapa kamu telat? Saya sholat dulu Pak. Kenapa kamu sholat lagi olahraga? Tadi kata Papa bilang. Kepala sekolah pemimpin tertinggi mesti dipenuhi. Lebih tinggian mana Allah apa kepala sekolah? Kan Allah manggil saya. Kenapa saya nggak sholat dulu? Kepala guru olahraga marah. Udah kamu nggak usah olahraga, duduk di situ. Saya duduk aja. Tapi kamu nggak lulus, nggak apa-apa Pak. Toh olahragawan juga banyak miskin walaupun atlet internasional, nggak penting juga. Tapi kalau saya nggak ibadah di Jemaat saya pasti miskin Pak. Jadi nggak penting juga olahraga Pak. Ya, hanya gurunya stres sendiri. Jadi sekali lagi beragama itu hal terpenting dalam hidup. Belajar sungguh-sungguh, saya ulangi. Tadi para sahabat bangsa yang ummi bukan? Ya, bangsa yang ummi tapi mendapat hidayah karena keseriusan mereka dalam belajar. Itu poinnya. Poinnya kalau Anda sungguh-sungguh pasti Allah mudahkan jalan kok. Lihat surat 29. Surat Al-Ankabut ayat terakhir, ayat 69. Walladzi jahadu fina lanahdiyanna subulana. Barang siapa yang mencari keridhaan kami bersungguh-sungguh, kami pasti berikan dia jalan. Allah menjanjikan kalau kita bersungguh-sungguh, Allah pasti mudahkan jalan untuk meraih kebaikan-kebaikan itu. Maka di sini dibutuhkan niat yang ikhlas dan kesungguhan. Kecerdasan faktor ketiga, Bu. Pertama niat yang ikhlas dulu. Yang kedua sungguh-sungguh. Jelas? Ibu pernah lihat pisau yang tumpul enggak? Kalau kita bersungguh-sungguh mengasahnya jadi tajam enggak? Seperti itulah kita belajar. Jadi faktor kecerdasan itu faktor belakangan.
Yang pertama adalah keikhlasan. Yang kedua adalah kesungguhan. Pasti Allah mudahkan jalan untuk kita meraih mencapai ilmu itu. Mudah-mudahan motivasi di pagi hari ini membuat semangat ya. Jadi jangan telat datang, Bu. Udah datang telat, duduk di belakang, ngantuk lagi. Masya Allah. Ibu datang di depan aja nggak nyantol, gimana duduknya di belakang, Bu? Ibu di depan aja 10 yang diomongin nyantol cuma 2 kan? 8 menguap bukan? Lagi mana ibu datang telat dulu di belakang? Yang menguap semuanya, coba lihat. Jangan tersinggung ya. Itu resikonya punya guru jutek, jujur intelek gitu. Ya, itu resikonya punya guru jutek, jujur intelek. Kan ibu mesti jutek, jujur intelek gitu. Ya, kalau judes jujur dari setan. Ya, kita mesti jadi muslimah yang jutek. Jujur, nggak usah basa-basi ya. Masih ingat teori basa-basi nggak? Basa bisa dikeringkan, basi keracunan, mampus loh. Nah, jadi nggak boleh basa-basi. Ya, jangan ada dusta di antara kita. Tidak boleh ada dusta di antara kita. Itu resikonya ngadi sama saya. Kadang-kadang saya kasih obat generik. Kadang-kadang saya obat paten. Kadang-kadang saya kemo, kadang-kadang saya amputasi. Namanya juga dokter. Hari ini baru kemo loh ya. Hari ini baru obat paten, belum di kemo kan? Baik. Pembahasan kita tentang tata cara sujud kan? Sampai poin yang ke-12 kan? Masih ingat ya? Kali lagi, ketahuilah karena sebuah amalan itu sah di mata Allah karena 2. Pertama ikhlas, kedua mengikuti sunnah. Kalau Anda ikhlas dan ibadah mengikuti sunnah Nabi, dijamin kata Pertamina pasti pas. Pasti karena di atas sunnah. Pasti Allah terima. Pas karena cocok dengan timbangan syariat. Dikatakan pasti pas karena pertama ikhlas, kedua mengikuti sunnah. Sebab kata Nabi apa? Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa beramal dengan sebuah amalan yang tidak kami rekomendasikan, maka tertolak. Sholat itu amalan bukan? Maka syarat pertama ikhlas melakukannya bukan? Yang kedua harus direkomendasikan oleh Nabi. Baik itu fi'liyah perbuatannya atau qauliyah ucapan-ucapannya. Sehingga dalam sholat tidak boleh ada tambahan perbuatan yang tidak direkomendasikan. Dan tidak boleh ada tambahan ucapan yang tidak direkomendasikan. Sehingga setiap perbuatan yang atas nama ibadah harus atas dasar rekomendasi syariat. Saya pernah jelaskan, siapa membuat sesuatu atas nama agama yang tidak Allah rekomendasikan, maka dia telah mempersekutukan Allah dalam tasyri'. Tasyri' artinya penetapan syariat. Lihat surat 42. Surat Asy-Syura ayat 21. Am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'zan bihillah? Apakah mereka memiliki sekutu-sekutu selain Allah yang mensyariatkan kepada mereka aturan agama yang tidak Allah izinkan? Ayat ini menegaskan kita Bapak, yang namanya syariat otoritas Allah. Allah itu syarif, pembuat syariat. Maka tidak boleh mengatasnamakan syariat kecuali yang Allah izinkan. Dan Allah sesuatu diizinkan, Allah hanya 2 jalur saja. Kitabnya dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Karena informasi Allah hanya 2 saja. Dalam kitabnya dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Allah mengutus Rasulnya dan menurunkan kitabnya. Di mana Rasul memiliki kewenangan untuk menerangkan Quran.
Surat 16 ayat 44. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim la'allahum yatafakkarun. Dan kami menurunkan kepada kalian, kepada engkau Muhammad, az-zikr Al-Quran. Litubayyana lin-nas, agar engkau Muhammad menerangkan Al-Quran kepada manusia. Quran menyuruh kita sholat. Quran tidak menerangkan kaifiat sholat seperti apa. Faham? Kemudian Nabi menerangkannya sebagai amanah Quran, surat 16 ayat 44 tadi. Nah kata Nabi, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Seakan ahadi menyalakan kepada kita, wahai umatku, Rabb kalian memerintahkan kalian salat, tapi Rabb kalian tidak menerangkan caranya. Dan aku diizinkan oleh Rabbku untuk menerangkan cara salat untuk kalian. Maka ikutilah cara salatku. Maka satu ibadah tidak dianggap baik sampai apa yang Nabi rekomendasikan. Makanya kata Nabi, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad. Perkataan paling benar Quran dan sebaik petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga siapapun memberi petunjuk tidak boleh diikuti sampai telunjuknya mengikuti telunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan yakinkan dirimu bahwa salatmu pasti pas. Kan dijawab, yang penting kan niat. Nggak bisa. Niat itu tujuan. Cara itu kendaraan. Saya tanya, niat ibu kampung Melayu naik kendaraan salah, nyampe nggak? Nggak nyampe kan? Karena kendaraannya salah bukan? Kaifiatnya salah bukan? Caranya salah bukan? Tujuannya benar, tapi kendaraannya salah. Nyampe nggak ke tujuan? Kendaraannya benar, tujuannya salah. Sampai nggak ke tujuan? Nggak sampai. Dua-duanya harus tahu. Jadi cara beribadah itu kendaraannya. Paham? Sunnah itu kendaraan, ikhlas itu tujuan. Faham anak-anak? Sehingga hanya tidak bermodalkan ikhlas. Ikhlas kayak orang tahu kemana dia pergi. Tapi ketika dia salah cara menempuh jalannya, sesat nggak? Ibu pengen kemana? Ke Kelapa Dua, tapi nggak lewat jalannya, kira-kira sampai nggak ke tujuan? Ya? Jadi kaifiat sunnah Nabi itu adalah jalan, tariqatnya, metodenya, caranya. Sehingga cara dan tujuan harus sinkron. Tujuannya lurus, jalannya juga benar, pas sampai ke tujuan, insya Allah dipastikan. Ya, nah maka sujud itu ibadah. Dan kaitan agama, al-aslu ibadatu mamnu hatta yaquma bidalilin alal amr. Ini kaidah syariat. Hukum asal ibadah itu haram. Tidak boleh dilakukan sampai ada dalil memerintahkan. Menunjukkan bahwa akidah dan ibadah sifatnya tauqifiyah. Tauqifiyah kata hukum. Kata tauqif apa? Dia nggak boleh bergerakan sampai ada dalil yang komen baru Anda boleh berkomen. Maka ibadah itu tauqifiyah. Diam, gak usah ada kreasi. Paham? Dan gak boleh nambah-nambah. Kata Nabi, sallu kama ra'aitumuni usalli. Berarti gak boleh ada penambahan bukan? Gak boleh ada rekayasa bukan? Karena Nabi itu udah pasti bagus. Jadi kalau ada orang menambah sesuatu gerakan dengan alasan baik, berarti dia menuduh dua. Pertama, syariat Nabi belum bagus bukan? Maka dia perbagus bukan? Ini kurang asam gak? Atau yang kedua, dia meyakini Nabi Muhammad membawa, tidak menyempurnakan risalah, bukan? Sehingga dia yang menyempurnakannya. Ini tuduhan buruk kepada Nabi, bukan? Orang demo kemarin aja ditangkap sama polisi loh. Bagaimana Anda menuduh Nabi yang tidak pantas? Keputusan Nabi dengan keputusan MK mana yang lebih mengikat?
Nabi. Dalilnya mana? Keputusan Nabi itu lebih mengikat. Jadi kalau melanggar keputusan MK namanya inkonstitusional. Menyelisih ketentuannya maksiat. Surat 33 Al-Ahzab ayat 36. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin. Tidak pantas seorang laki-laki yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasul. Tidak patut, tidak layak seorang wanita mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya. Idza qadallahu wa rasulu amran. Jika dia mendapati satu hal dari tempat Allah dan Rasulnya. Ayyakuna lahumul khiyarah. Tapi dia punya pilihan yang lain. Gak boleh. Wa may ya'sillah. Siapa bermaksiat? Maksiat artinya apa? Menyalahi apa yang Allah dan Rasul tetapkan. Kalau Anda melanggar konstitusi, boleh nggak, Bu? Nggak boleh. Apalagi melanggar syariat Allah dan Rasulnya, nggak boleh. Ya, kalau di surat 33 ayat 36 cuman maksiat. Kalau di surat 4 ayat 14, please go to hell. Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalida, kata Allah. Siapa yang bermaksiat menyalahi ketetapan Allah dan Rasulnya dan melampaui batas yang sudah Allah dan Nabi tentukan, maka bersedia untuk masuk neraka dalam keadaan hina. Dalam urusan dunia saja kalau konsul dilanggar itu kacau balau. Gimana urusan agama? Paham? Sehingga kemarin saya katakan, walaupun mungkin dalam ibadah itu tidak wajib, ya sunnah. Saya tanya, sunnah itu ada poin pahala enggak? Emang boleh menyalahi sunnah yang hukumnya sunnah? Enggak boleh juga kan? Pertanyaan, enakan mana? Menetapkan yang walaupun sunnah atau membuat yang baru? Mengikuti sunnah walaupun hukumnya sunnah. Paham? Sebab kalau Anda mengikuti sunnah walaupun hukumnya sunnah, ada poinnya, ada pahalanya. Anda menyalahi sunnah walaupun hukumnya sunnah dan berbuat hal baru urusan agama, sesat nggak? Sesat, itu namanya bunek, ibu nekat. Ya, atau bunes, ibu-ibu setan itu namanya. Ya, ada orang gini, Pak, kenapa nggak gini? Kan cuma sunnah aja. Tapi kalau dia nambah sendiri, kenapa Bapak nambah? Kan baik, apa salahnya sih? Kira-kira iblis pusing nggak? Kira-kira iblis pusing nggak? Apa kata iblis? Tuhan, dia hampir menyesatkan saya. Yang ada sunnahnya itu kan sunnah saja. Dianggap tidak baik, bukan? Dia buat sendiri, ditanya kenapa tidak ada dalilnya. Kan baik, apa salahnya sih? Makanya antum kalau ketemu iblis, coba tanya sama iblis, beli. Negara mana yang jarang kamu kunjungi? Indonesia. Kenapa beli? Karena udah sesat sebelum disesatkan. Bahkan saya pun takut disesatkan mereka. Orang pimpin Eropa yang ngaco-ngaco kan? Jelas? Andaikan iblis bisa ngomong. Ya? Coba ibu ketemu iblis, coba nanya loh. Beli. Kira-kira nama akrab, nama gaulnya iblis, beli ya? Beli. Negara mana yang jarang kamu kunjungi? Indonesia. Alasannya, udah sesat sama disesatkan. Kan saya kerjaannya disesat, ngapain disesatin lagi? Bahkan saya pun takut disesatkan mereka loh. Kenapa? Kesan di luar nalar masalah. Terus apa reaksimu kalau melihat orang sesat? Saya katakan kepada Tuhan, Tuhan saksikan. Saya tidak sesatkan mereka, tapi saya juga takut disesatkan sama mereka, Tuhan. Lalu apa reaksimu? Lanjutkan, bersama kita bisa. Ya, andaikan iblis bisa
ngomong. Kalau saya bikin sinetron judulnya itu. Andaikan iblis bisa ngomong. Jelas? Nah sekarang kita masuk pada qauliyah ketika sujud. Kan ibadah itu ada 3 kan? Ada yang namanya qalbiyah. Khusyuk itu urusan hati bukan? Ikhlas urusan hati bukan? Tertib urutannya masalah hati bukan? Ya? Kemudian fi'liyah perbuatan. Gerakan anggota badan. Yang ketiga adalah qauliyah. Ucapan-ucapan yang menyertai perbuatan-perbuatan sholat. Masih ingat gak? 12 poin tentang sujud. Kayaknya buku antum gak dibaca di rumah ya. Kelihatan banget sih. Bodoh aja gak baca, gimana pintar kayak saya ya. Ya, saya heran antum gak pintar aja belagu amat loh. Itu namanya baby, bodoh belagu namanya. Silakan dibaca ulang di rumah. 12 poin berkaitan dengan sujud kemarin. Karena ibu lihat di halaman 357. Ya 356. Bahwa setiap perbuatan itu ada yang namanya tum'aninah kan. Artinya tenang. Tidak terburu-buru dalam setiap gerakan. Ada waktu jedanya. Satu gerakan dengan gerakan yang lain ada waktu jedanya. Itu namanya tum'aninah namanya. Sebab kalau tanpa tum'aninah tidak ada perbedaan antara satu gerakan dengan gerakan yang lain. Yang membedakan ruku dan i'tidal adalah tum'aninah. Yang membedakan i'tidal dengan sujud adalah tum'aninah. Jadi tum'aninah adalah masa jedanya. Masa di mana tidak untuk membedakan satu batas gerakan dengan gerakan lainnya. Coba ibu tidak ada tum'aninah. Allah Akbar sallallahu alaihi wasallam kayak apa? Kayak bebek matung enggak? Ya, jadi tum'aninah itu fungsinya apa? Untuk memberi ruang batasan antara satu perbuatan dengan perbuatan lainnya. Satu gerakan dengan gerakan lainnya. Tum'aninah itu jaraknya minimal subhana rabbiyal a'la. Itu minimal 1 kali. Minimal 1 kali dengan lambat, bukan cepat. Subhanallah, bukan. Ibu-ibu kayaknya muka terburu-buru kelihatan sih. Ya, subhana rabbiyal a'la. Minimal itu. Jedanya itu kira-kira lamanya seperti kalimat tadi. Subhana rabbiyal a'la. Dengan tenang mengucapkannya, tidak terburu-buru. Kan ibu-ibu kalau subhanallah kelihatan banget sih bibirnya kelihatan. Ya itu bukan baca, itu komat kamit namanya. Ya kadang-kadang ibu rupanya jadi korban sinetron dukun kan. Jadi ibaratnya kayak dukun merapal mantra-mantra dukun loh. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah. Gak boleh. Bukan tum'aninah. Jadi saya ulangi, apa makna tum'aninah? Waktu jeda, batasan antara satu gerakan dengan gerakan lain. Itu namanya tum'aninah. Tanpa tum'aninah, kita tidak bisa membedakan mana satu gerakan dengan gerakan lainnya. Yang membedakan i'tidal dengan ruku. Ruku dengan i'tidal adalah tum'aninah. Yang membedakan ruku, i'tidal dengan sujud yang pertama adalah tum'aninah. Tanpa tum'aninah, Anda tidak tahu gerakan di antara salat. Kemudian jarak minimalnya berapa sih jarak waktu itu? Seperti minimal kalimat subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim, dengan muqatta'ah, terpotong-potong kalimatnya. Subhana rabbiyal a'la. Ya, 1 kali. Ya, atau 3 kali atau lebih. Paham? Itu adalah limit waktu yang dibutuhkan untuk ukuran tum'aninah. Tadi saya ulangi, apa fungsi tum'aninah? Untuk membedakan dan membatasi satu gerakan dengan gerakan lainnya. Itulah tum'aninah fungsinya.
Tanpa tum'aninah, maka kita tidak bisa membedakan perbuatan yang satu dengan lain dalam sholat. Saya ulangi contoh. Ketika kita ruku, kalau Anda tidak tidak ada batasan lagi kan? Seakan-akan antara ruku dan i'tidal satu perbuatan, bukan? Nah, yang membedakan ruku dan i'tidal itu dua perbuatan lah, tum'aninah. Paham anak-anak? Jadi bahasa dari tum'aninah apa? Batasan antara satu gerakan dengan gerakan lainnya. Yang kedua, apa tum'aninah? Untuk membedakan satu gerakan dengan gerakan yang perbuatan dengan perbuatan lain. Dan limit waktu dibutuhkan untuk tum'aninah minimal kalimat subhana rabbiyal a'la. Sekali minimal dengan muqatta'ah, dengan ucapan yang terpotong-potong, bukan cepat-cepat. Ya, subhana rabbiyal a'la. Bukan. Ya, paham? Minimal sekali atau sebanyak-banyak dengan ibu bapak kehendak. Sebab jangan kira maling itu hanyalah urusan materi loh. Ada orang yang oleh Nabi disebut maling dalam sholat. Sholat kok maling? Coba lihat dalam hadits yang sahih, ya, riwayat Ahmad, kata Nabi, aswa'un nasi yasriqatal ladzi yasriqu min salatih. Seburuk-buruk manusia adalah orang yang mencuri di dalam salatnya. Qila, Nabi ditanya, mungkinkah orang sholat tapi mencuri di dalam salatnya? Ya, Nabi menjawab, ya, la yatimu ruku'aha wala sujudaha. Orang yang mencuri dalam salat adalah yang tidak menyempurnakan rukuknya dan tidak menyempurnakan sujudnya. Artinya salatnya tidak tum'aninah. Itu maling dalam salat. Maling bahasanya anak-anak Jakarta Barat kan? Pencuri maling bukan? Jelas? Jadi jangan kira istilah maling hanya dalam perkara dunia saja. Ini namanya koruptor dalam sholat. Ya, oleh Nabi disebut dengan sariq, pencuri. Yaitu orang yang tidak tum'aninah dalam sholatnya. Rukuknya dan sujudnya tidak dia sempurnakan tum'aninah. Kata Nabi, sariq atau sariqah. Pencuri laki-laki atau pencuri perempuan. Ya, laki-laki maling atau perempuan maling. Kedengaran gak enak kan? Ibu, kalau tetangga bilang ibu maling, sakitnya itu di sini atau gimana, Bu? Lah gimana kalau yang bilang maling Allah dan Rasulnya, sakitnya di sana bukan? Di akhirat maksud saya. Kalau ibu dituduh maling, itu sakitnya itu di sini loh. Tapi kalau Allah dan mengatakan Anda maling, sakitnya itu di sana loh, di akhirat. Nabi mensifati ini sebagai bentuk kehati-hatian agar kita tidak ingin dicela dengan sebuah celaan, bukan? Ini bentuk celaan, bukan? Dan orang tidak ingin mendapat celaan dari siapapun, bukan? Apalagi celaan itu datang dari Allah dan Rasulnya. Maka tadi aswa dari kata su, buruk. Aswa sangat buruk, sangat jelek. Sangat jahat. Adalah orang yang mencuri di dalam salat. Nabi ditanya, emang ada orang mencuri dalam salat? Kata Nabi, apa tadi apa? La yutimmu ruku'aha wala sujudaha. Atau qala la yuqimu sulbahu fi ruku'i was sujud. Dia tidak meluruskan tulang-tulangnya ketika ruku dan sujud. Jadi dia salatnya seperti ayam matuk jagung. Pernah lihat gak, Bu? Katanya ayam kalau matuk jagung ada tum'aninah enggak? Enggak tum'aninah, tak. Seperti itulah orang sholat yang tidak ada tum'aninah. Maka dia seperti ayam mematuk jagung. Maka amalnya, sholatnya menjadi
sia-sia. Perhatikan, tum'anina itu penting. Itu makna tum'anina. Ya, bahkan saya pernah jelaskan hadis kemarin. Nabi itu kalau ruku saking lurus punggung beliau, sampai andaikan ditaruh gelas berisi air penuh, gelasnya nggak tumpah, airnya nggak tumpah. Saking tenangnya punggung Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ruku. Kita udah tulangnya bengkok, ya karena osteoporosis, ya rukunya nggak bener lagi, ya. Jangankan gelasnya penuh, setengah gelas juga tumpah. Ya, Nabi itu saking lurus punggungnya sampai andaikan diletakkan gelas berisi air penuh tidak akan tumpah airnya. Saking lurusnya punggung beliau ketika ruku. Padahal Nabi nggak pernah tangkung kayak ibu-ibu loh, nggak pernah senam aerobik kayak ibu-ibu loh. Ya, apalagi 17 kemarin aerobik di mana-mana kan? Ikut manjat tebing nggak? Ibu biasa manjat apa, Bu? Ya, kemarin manjat tebing bukan? Jelas ya? Jadi tum'aninah. Baik, karena kita perhatikan di antara bacaan-bacaan sujud. Subhana rabbiyal a'la thalathan atau thalatha marrat. Ucapan yang paling ringkas, Subhana rabbiyal a'la. Kayaknya ibu-ibu lebih pilih yang pendek-pendek kan? Karena ibu pengen kalau bisa masuk surga dengan biaya murah kan? Ya Subhana rabbiyal a'la. Walaupun pendek, tapi jangan terburu-buru mengucapkannya. Sebab itu bentuk ketidaksopanan kita dalam menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba antum datang ke presiden, bicara tidak sopan, cepat-cepat saja tidak sopan, bukan? Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya, maka perhatikanlah adab ketika kita berbicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kepada manusia kita beradab dalam bicara, apalagi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dalam Quran, wa qulu linnasi husna. Surat 2 Al-Baqarah 83 kan? Wa qulu linnasi husna. Dan berbicaralah dengan cara yang baik. Kalau dengan usaha husna, apalagi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham Ibu? Subhana rabbiyal a'la. Mana lebih mendatangkan kekhusyuan, Bu? Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabb dengan subhanallah. Nah, mana yang lebih mendatangkan kekhusyuan? Muqatta. Ya, pelan-pelan, terpotong-potong satu kalimat demi kalimat. Itu mendatangkan pengaruh kekhusyuan dalam salat. Atau kalimat yang kedua, Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Ya, Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Itu lafaz yang kedua yang boleh ibu ucapkan ketika sujud atau ruku. Tapi kayaknya ibu-ibu pasti nggak milih ini karena agak panjang. Oh, ibu selama ini pakai nomor 2. Ya, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Ya, atau yang ketiga, subuhun qudusun rabbul malaikati warruh. Subuhun qudusun rabbul malaikati warruh. Ya, apalagi yang keempat kan ibu-ibu nggak bisa deh, bukan nggak bisa, nggak mau pasti, karena agak panjang. Ya, apalagi kalau lagi jadwal ngegosip. Ibu-ibu ini kan ibu muda usia iguana, ibu gaul di mana-mana kan. Ibu tak iguana enggak? Binatang langsing mulutnya nggak pernah stop-stop. Apa ibu-ibu? Ibu pernah lihat binatang iguana enggak? Binatangnya langsing bukan? Dan mulutnya gini. Maka saya kasih ibu istilah iguana, ibu gaul di mana-mana. Ya, yang keempat, Allahumma ighfirli dzanbi kullah, diqqahu wa jillah, wa awwaluhu wa akhirah, wa alaniyatahu wa sirah. Bu,
Saya kalau ditanya mana yang paling Anda sukai baca, yang keempat. Kenapa? Dosaku sangat banyak sekali. Dosa kita amat banyak atau sangat amat banyak. Maka bacalah doa ini supaya Allah mengampuni dosa-dosa kita. Kalau ibu membaca kalimat ini dan bertekad dalam hati tidak mengulangi dosa, itu taubat namanya. Jadi tidak perlu sholat sunat taubat. Paham? Sebab taubat itu kan syaratnya 3 kan? Pertama menyesal. Kedua istighfar. Ketiga bertekad tidak mengulangi kan? Sekarang ibu baca doa ini tadi. Dan bertekad tubuh penyesalan atas dosa. Dan berjanji pada diri tidak mengulangi lagi. Itu taubat hakikat. Paham? Sehingga tidak butuh lagi sholat taubat khusus. Paham? Ibu ucapkan kalimat tadi. Allahumma firli dzanbi kullah. Ya Allah ampuni semua dosaku ya Allah. Besar maupun kecil. Ya. Diqqahu wa jillahu. Wa awal wa akhirahu. Wa alaniyatahu wa sirrahu. Yang dulu maupun belakangan. Terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Jadi saya ulangi. Kalau ibu baca istighfar ini tidak butuh dari sholat sunat taubat lagi bu. Ya, sebab disebut taubat kalau pertama dia menyesal atas dosa yang dia perbuat. Kedua istighfar, ini kalimat istighfar bukan? Yang ketiga berjanji tidak mengulangi lagi, maka dia bertaubat kepada Allah. Sehingga dia sholat wajib atau sunnah dengan baca ini, maka dia telah bertaubat kepada Allah dengan taubat yang sempurna taubatnya. Faham? Atau subhanadzil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azamah. Ya? Ya? Atau yang keenam, Allahumma inni a'udzubika biridhaka min sakhatik wa a'udzubika bi mu'afatik min 'uqubatik wa a'udzubika minka la uhsi thana'an 'alaika anta kama al-asnaita 'ala nafsi, dan seterusnya. Saya kira yang keenam kayaknya ibu akan kesulitan karena panjang. Dan tadi saya bilang, ibu-ibu kalau bisa beri diskonnya gede-gedean kan? Ibu kalau misalnya beli Hermes yang mahal sama murah, kualitas sama, ibu pilih yang mana? Kelihatan banget sih. Kenapa ibu nggak baca panjang? Yang penting kan ada sundahnya. Insya Allah masuk surga dia bilang. Yang penting kan surga. Katanya sama ibu. Kalau ibu dikasih hadiah rumah di Sasak sama di Pondok Indah, pilih mana? Bu, jujur saja jawab. Ibu diberi hadiah pilih rumah di Sasak 3 atau di Pondok Indah di Bukit Golf. Nah, ini karena dia nggak bisa beli di Pondok Indah maka pilih Sasak 3. Atau udah nyaman tinggal di Sasak 3 maka dia pilih Sasak 3. Tapi jujur saja kalau dia investor pasti dia pilih Pondok Indah. Ya, jelas ya Bu? Artinya kalau ada pilihan lebih baik kenapa enggak gitu. Dan kita selalu diperintah Allah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, yang paling baik amalnya, maka pilih yang paling baik. Ya, tapi sekali lagi ittaqullaha mastata'tum. Bertakwa kepada Allah sesuai kemampuan. Maka pilih yang ringan dan masalah. Yang penting pastikan 2 di atas sunnah. Daripada panjang tapi bukan sunnah. Ada yang bangga dengan ajaran Habib yang tidak pernah Nabi ajarkan. Apa kata iblis? Goblok. Biar kata Abdullah bin Mas'ud apa? Biarpun kecil, tapi di atas sunnah pasti Allah terima asal ikhlas. Daripada banyak, tapi tidak sesuai sunnah. Karena kata Allah di surah 64 ayat 16 apa? Fattaqullaha mastata'tum.
Ya, bertakwa kepada Allah sesuai kemampuan. Kalau ibu mampu yang panjang-panjang, ya, atau ibu hafal semua, nanti menggunakan dengan keadaan. Siapa tahu ibu sedang banyak kesibukan, baca yang pendek. Tidak ada kesibukan, baca yang panjang. Saya tanya sama ibu, kalau ibu dagang, ada 2 produk, yang satu dibeli mahal, satu dibeli murah. Ibu mau produksi yang mana, Bu? Masya Allah, urusan dunia jawabnya lancar. Urusan akhirat, yang penting kan masih ngerjain juga Pak Salim. Maksud saya, kalau dunia kita bersemangat, kenapa akhirat kita nggak bersemangat yang sama? Jelas? Kalau ibu bisa meraih firdaus, kenapa pilih yang bawah? Paham? Kalau ibu diberi akses ke firdaus, kenapa ibu cuma pilih yang paling bawah dari surganya? Ya, semangat kita kepada akhirat harus melebihi semangat kita kepada dunia. Kalau ibu diberi pilihan oleh Allah menjadi orang kaya dan sangat kaya, ibu pilih mana? Pilih, jawab Bu, jujur, jangan ada dusta di antara kita. Dikasih Allah 2 pilihan dan rahmat Allah, Allah suruh pilih, kaya atau sangat kaya. Itu fitrah. Itu fitrah. Tapi bukan iman. Kalau iman, kita pilih amal yang paling bagus. Ya. Jadi kalau pengen sesuatu duniawi yang tidak diharap, itu fitrah namanya. Kalau ibu ditanya, itu fitrah. Kok fitrah? Karena memang fitrah maksudnya pengen kaya, bukan? Surat 3 ayat 14, bukan? Zuina linnasi hubbus syahwati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayati dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Jadi kalau ibu pengen jadi orang yang amat kaya, nggak salah, itu dalil. Tapi kata Allah itu hiasan dunia, pahala yang lebih baik. Karena saya tanya sama ibu, pilih yang baik dan yang paling baik, ibu pilih yang mana? Kalau ngaji begini bisa sadar, tapi pas beramal lupa kesadaran. Tidak salah kalau antum pengen kaya. Dan saya kalau udah dengan Quran dan Sunnah, kalau pengen kaya tidak salah. Itu fitrah, karena secara intuisi orang pengen kaya. Tapi kata dzalika mata'ul hayati dunya, itu hanya hiasan dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab. Tetapi yang si Allah lebih baik daripada dunia itu. Nah, kata pertanyaan berikutnya, tadi kalau pengen kaya atau terkaya? Terkaya. Kalau pengen yang paling baik, yang baik atau yang paling baik? Paling baik, itu jawabannya tadi di Allah. Ya? Dan lihat ayat 15-nya. Qul a'unabbikum bi khairin min dzalikum lil ladzina taqaw 'inda rabbihim. Mau enggak aku beratukan lebih baik dari itu? Itu surga yang Allah berikan kepada orang-orang bertakwa. Bahwa menginginkan dunia tidak masalah. Itu baik. Tapi menginginkan akhirat itu lebih baik. Dan orang mukmin memilih yang paling baik. Ya, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang paling baik apa? Kita pilih. Jadi kalau ada bacaan panjang pendek, kita pilih yang panjang. Adapun kondisi dan mungkin baca yang pendek. Itu pentingnya berilmu tadi. Kalau ibu sering belajar, ibu tahu mana yang waktu yang tepat digunakan. Ketika banyak waktu luang, ibu investasi yang banyak. Ketika mepet, pilih investasi yang pas-pasan saja dengan keadaan dan waktu kita. Karena kata Allah tadi apa? Fattaqullaha mastata'tum. Perhatikan sekemampuan kita. Jadi jangan merasa cukup yang pendek-pendek aja, yang penting simpel. Hidup ini simpel kok. Dan otak-otak ibu tuh simpelnya simpel, bukan? Ya, yang penting simpel aja, nggak usah banyak-banyak. Ya, sementara kalau dunia pengen yang banyak. Ibu kalau dikasih pilihan punya mobil 2 sama 3, ibu pilih mana? Mana genap ganjil lagi? Maksudnya tidak masalah. Tapi yang kita dipilih, Allah memilih yang lebih baik. Ya,
Wallahu inda husnul ma'ab. Di sisi Allah balasan lebih baik daripada dunia dan isinya tadi. Baik. Ya. Kemudian Ibu lihat di halaman 358, anjuran memperbanyak doa ketika sujud. Ya. Berdasarkan hadis Bukhari dan Muslim dan lain. Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbi wa huwa sajid. Fa'aktsiru du'a fihi. Seorang hamba paling dekat dengan Tuhannya adalah ketika dia sujud. Maka perbanyaklah doa pada sujud-sujud kalian itu katanya. Maka di sini boleh penambahan, tidak apa direkomendasikan bukan? Paham? Memperbanyak doa ketika sujud. Kok boleh kan nambah? Selama direkomendasikan boleh dong. Yang tambahan kalau nggak direkomendasikan itu bid'ah. Kata Nabi perbanyaklah doa ketika sujud. Berarti berdoa direkomendasikan bukan? Ya, jadi penambahan yang direkomendasikan boleh. Yang nggak boleh namanya sukoi, suka oi, itu nggak boleh. Dan orang suka bilang, jangan nambah-nambah sholat. Iya, tapi penambahan yang ada rekomendasinya boleh bukan? Ingat, yang nggak boleh itu kalau tidak ada rekomendasi. Di sini Nabi merekomendasikan bukan? Faktaru du'a fihi. Perbanyaklah doa ketika sujud. Maka ini merupakan penambahan yang dibolehkan. Karena ada nomor rekomendasinya tadi. Di sini doa dalam kaidah agama, dalil umum kita amalkan umum. Tidak boleh dibatasi dengan khusus dalil. Maksudnya apa? Minta, kalau ibu tanya, minta apa Pak Salim? Up to you, kata Allah, terserah lo. Nah, ini dari jauh mau perbanyak doa. Doa apa saja. Paham? Dengan urutannya apa? Minta kebaikan akhirat lebih dahulu dari kebaikan dunia. Minta kebaikan urusan agama lebih dahulu dari urusan dunia. Itu adab dalam berdoa. Bisa minta apa saja. Paham? Kata Nabi, faksaru doa'akum fih. Maka perbanyaklah doa-doa kalian padanya. Di sini namanya dalil umum, mutlak, bebas, terserah lo mau minta apa. Paham? Tapi kembali kepada kaidah-kaidah khusus, ketika meminta kepada Allah, jangan doa mengandung maksiat. Jangan tujuan memutuskan rahim. Hadis Bukhari Muslim. Yang ketiga apa? Meminta kebaikan agama lebih dahulu dari kebaikan dunia. Ditanya kenapa? Karena urutannya minta yang lebih baik daripada yang baik, bukan? Kalau ibu ditanya, kenapa gitu rumusnya? Karena meminta yang lebih baik daripada yang baik. Coba lihat tadi. Dunia itu baik enggak? Akhirat lebih baik, bukan? Surat 3, ayat 14 dan 15 tadi. Ya, kenapa minta akhirat lebih dahulu? Karena kaidahnya minta yang lebih baik sebelum meminta yang baik. Paham anak-anak? Itu kaidah. Meminta yang lebih baik kemudian baru yang baik. Dunia baik. Ya. Tetapi akhirat lebih baik. Kekayaan baik tapi pahala lebih baik. Maka dalam berdoa apa? Minta yang lebih baik sebelum meminta yang baik. Karena kita butuh yang paling baik. Itu kaidahnya. Jadi di sini boleh berdoa apa saja, Bu. Berdoa supaya suami sehat walafiat, silakan. Itu termasuk kebaikan-kebaikan yang tercakup pada masalah ini. Ya? Kenapa kamu doa banyak-banyak amat sih? Kan kata Nabi perbanyak. Namun juga perbanyak. Lah kamu kan nambah-nambah dalam sholat. Jawaban apa? Selama penambahan itu direkomendasikan, maka boleh. Itu kaidah. Paham? Berdoa selain doa-doa sholat dibolehkan bukan? Boleh. Berdasarkan ada di sini. Yang nggak boleh kalau tidak ada nomor rekomendasi.
rekomendasinya. Paham? Itu cara menjawabnya, gak usah pakai dalil. Kenapa kamu nambah doa? Kan nambah sholat. Penambahan yang dibolehkan oleh syariat. Yang gak boleh itu penambahan yang tidak dibolehkan oleh syariat. Mana dalilnya? Tadi kata Nabi, seorang hamba paling dekat dengan Tuhan ketika dia sholat. Maka perbanyaklah doa ketika sujud. Ingat, menukil bahwa memperbanyak doa berarti ada penambahan gak? Menambah bacaan sholat bukan? Menambah bacaan dalam sholat bukan? Menambah. Kan doa itu bacaan bukan? Berarti ibu menambah bacaan dalam sholat bukan? Jawabannya boleh. Karena direkomendasikan. Yang nggak boleh kalau nggak direkomendasikan. Yang kedua apa? Di sini kata Nabi perbanyak. Jadi kalau ditanya ngapain sih lu sujud kok lama-lama amat? Minta apa sih? Bilang gue butuh Tuhan gue. Jangan lu cerewet. Gue nggak butuh muka lo. Dulu kalau saya sujud teman saya, kamu minta apa sih? Urusan gue bukan urusan lo. Itu rahasia gue sama Tuhan gue dan lu kagak bisa mencampuri urusan gue. Lagian gue bisa bantu pada muka lu miskin lagi. Jadi kawan-kawan saya kalau mau bicara sama saya dia mikir dulu supaya balasannya nggak nyelekit. Ustadz tadi baca doa apa sih kok panjang amat sujudnya? Itu urusan gue sama Tuhan gue, bukan urusan lo. Minta kok amat banyak. Ya elah, gue butuh Tuhan gue butuh lu. Kenapa? Tuhan gue kaya. Makanya gue gak pernah minta tolong lo. Lu kan kere, miskin. Ngapain juga diminta tolong? Untuk menunjukkan gue sangat butuh Tuhan gue. Inilah implement. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada aku menyembah. Dan Allah beri aku hak untuk meminta. Paham? Karena doa itu ibadah bukan? Kata Nabi dalam hadits Ibnu Majah, ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Berdoa kepada Allah bentuk kita mentauhidkan Allah dalam uluhiyah. Kalau orang tanya gini, kamu sujudnya kok doanya lama amat? Mendingan doa di sujud pada di kuburan? Jelas? Mana yang syar'i? Memperlama sujud untuk berdoa kepada Allah atau minta di kuburan? Coba lihat. Faham? Mengikuti sunnah itu mudah dan murah. Mengikuti bid'ah itu susah dan high cost. Udah gitu di nama apa? Wisata rohani. Apa kata iblis? Gimana gue nggak datang ke Indonesia udah sesat duluan itu orang. Mengikuti sunnah itu murah dan mudah dan murah. Paham? Antum gak usah pergi ke kiai cium tangan berdoa, itu tempat paling sujud, paling apa? Ya, tidak ada jaminan kiai itu dijabah doanya, nggak ada. Tapi dijamin Allah mengijabah doa ketika sujud. Mudah nggak? Mudah nggak bu? Praktis nggak? Efisien nggak? Itulah sunnah. Karena kita bodoh jadi mahal bukan? Pergi ke dukun, pergi ke kiai, suruh didoain, minum air lagi. Mana kiainya tukang rokok lagi. Mampus lah, masuk kuman loh. Subhanallah. Kita aspek akidah. Jadi, berilmu di atas sunnah itu mendatangkan kemudahan. Karena berilmu, kita mudah melakukan apapun yang Allah syariat. Kali lagi, saya tanya sama antum, lebih mudah mana? Minta ke Allah tersebut atau di kuburan tadi? Pada Allah. Lebih enak mana? Minta langsung curhat ke Allah. Ibu gak usah ngomong. Curhat dong. Gak usah lah. Emang di Indosiar pagi-pagi. Nanti lama-lama ibu bilang, biar deh lo. Langsung dia berdoa kepada Allah. Ya. Dan Nabi pastikan tempat yang paling dekat. Kenapa Anda datang ke kiai? Anda merasa kiai paling dekat dengan Allah kan? Gak ada jaminan juga, bu. Sebenarnya katakan hamba paling dekat dengan Allah ketika dia sujud. Faham? Ini supaya menghilangkan kebiasaan kultus tadi. Karena kesyirikan berawal dari kultus tadi. Era ubah. Nabi memastikan Anda paling dekat dengan Allah ketika sujud.
Berarti orang sujud dekat kepada Allah. Nggak dijamin kayak lebih dekat kepada Allah. Nggak dijamin juga. Karena selama ini kita dibodohi, bukan? Paham? Maka ketika sedang sujud, apalagi ibu lebih gampang karena tidak sholat berjamaah kan? Di rumah kan? Ibu perbanyak sujud. Ya. Ketiga, di sini kata Nabi sujud, tidak sujud terakhir, Bu. Tidak ada dalil yang membatasi sujud. Sujud terakhir perbanyak. Cari sambil bulu rontok, tumbuh lagi, rontok lagi, tumbuh lagi, rontok lagi. Nggak ada. Hadis ini memutlakkan sujud. Cuman kembali kepada manusia. Apa kata Allah? Yukhaffifa ankumul. Allah berkemudahan keringanan. Wa khuliqal insanu dha'if, akan masuk dha'if. Maksudnya apa? Kalau ibu setiap sujud baca, saya yakin lupa rakaat deh. Kalau ibu bilang saya miliar terakhir, boleh, karena itu mudah buat kita. Bukan sunnahnya sujud terakhir, paham? Kalau ibu pengen ruku, kecuali daya ingat ibu bagus. Sebenarnya ibu tuh daya ingat cuma jarang-jarang. Ibu kan pikiran hilang-hilang, bukan? Apalagi kalau usia 50 PDI, penurunan daya ingat. Kalau udah 60-70 PDIP, penurunan daya ingat parah. 80 PDIP 2, penurunan daya ingat permanen. Ini bukan partai ya, partainya nenek-nenek, bukan. Jelas? Jadi di sini sujud, tidak ada sujud terakhir. Paham? Tadi saya bilang, kalau dalam agama dalil mutlak tidak boleh dibatasi ke mutlak dengan dalil. Di sini mutlak sujud apa kapan saja terserah. Paham? Tapi sifat manusia lemah, bukan? Kalau tiap sujud ibu doa, saya hakul yakin ibu pasti lupa rakaat. Ibu nggak baca aja lupa. Ibu yang ingat hanya TBC, tomat bawang cabai, bukan? Jelas ya? Maka boleh pilih yang terakhir karena mudahnya, bukan karena keutamaan. Paham? Cara memahami agama mudah kok. Karena tidak ada hadis mengatakan sujud terakhir perbanyak doa, tidak. Ingat kaidah agama, Pak. Dalil yang mutlak tidak boleh dibatasi kemutlakan dengan dalil. Kata Nabi, setiap hamba sujud, seorang hamba dekat terus sujud. Mutlak sujud mana saja. Pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Ya, menunjukkan kapanpun Anda sujud dalam sholat, Anda dekat dengan Allah. Kedua, suruh perbanyak. Sujud pertama, kedua, ketiga, keempat. Kalau ibu pilih terakhir, bukan karena wahyu utama, bukan. Tapi karena mudah buat ibu. Aspek kemudahannya saja. Kenapa? Karena manusia itu sifatnya lemah. Maka kita pilih yang paling ringan buat kita. Surat 4 ayat 28. Ya, Allah memberikan keringanan pada kalian. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Karena manusia diciptakan Allah dalam keadaan lemah. Salah satunya lemah ingatan. Maka pilih yang ringan buat kita. Bukan karena utamanya sujud terakhir. Faham, Bu? Bukan karena sujud terakhir itu utama. Tapi itu mudah buat ibu. Faham? Kenapa kaidahnya? Dalil mutlak tidak boleh dibatasi kemutlakannya dengan dalil. Di sini sujud. Mutlak. Sujud pertama, kedua, ketiga. Ya, kemudian disuruh perbanyak doa umum, doa apa saja, ya, maka tidak dibatasi dengan doa-doa khusus. Faham anak-anak? Sujud ini mutlak, artinya sujud mana saja. Doa umum, doa apa saja. Tidak boleh membatasi kemutlakan dan keumuman dengan dalil dalam kaidah fikih, kaidah syariat. Jadi kalau ada ustaz bilang perbanyak doa ketika sujud terakhir, tanya di mana dalilnya sujud terakhir. Paham? Sekali lagi tidak ada dalil sujud terakhir. Yang ada adalah setiap sujud.
Tapi kita pilih terakhir karena khawatir terlupa salatnya. Sehingga pilih yang terakhir karena ini aspek kemudahan buat kita. Bukan keutamaan itu terakhir. Paham? Jadi memilih terakhir karena mudah buat kita, bukan karena keutamaan. Karena tidak ada mengatakan setelah itu utama untuk berdoa. Tidak ada. Paham anak-anak? Oh, banyak doa. Tadi doa apa saja? Doa di sini umum. Doa apa saja? Urusan dunia atau akhirat. Tapi kaidahnya apa? Minta yang lebih baik sebelum minta yang baik. Dalilnya apa, Bu? Surat 3 tadi. Ayat 14 dan 15 tadi. Nah, dunia itu baik. Tapi akhirat lebih baik. Dunia itu baik bukan perkara harap. Tapi meminta kebaikan agama lebih baik. Karena kita diharap memilih yang lebih baik dari yang baik. Mendahulukan yang lebih baik dari yang baik, itu kaidahnya. Paham anak-anak? Kenapa kamu minta dunia dalam urusan sholat? Kan Allah suruh berdoa, Nabi suruh berdoa, tidak minta apa saja kan? Ya, tidak dibatasi doa apa saja, terserah ini. Itu cara memahami dalil. Paham? Jadi saya ulangi, Bu. Kata sujud itu mutlak. Artinya tidak ada batasan sujud mana saja. Paham? Perbanyak doa itu umum. Maka doa apa saja. Paham? Maka kita batasi apa? Dengan dalil yang lain. Meminta yang lebih baik sebelum meminta yang baik. Dunia baik, tapi akhirat lebih baik. Surat 3 Ali Imran ayat 14 dan 15 tadi. Tadi ibu saya tanya, minta kaya sama sangat kaya. Ibu pilih sangat kaya. Manusiawi, itu baik, kok tidak ada salahnya juga. Ya? Nah. Tetapi kita pilih yang jauh lebih baik. Ya, kalau minta kaya tidak masalah. Minta paling orang kaya nggak apa-apa. Asalkan nanti di surga bersama Abdurrahman bin Auf. Jangan tetangga sama Qarun. Mau main gol bapak-bapak sama Qarun di neraka loh. Jangan. Ya. Abdurrahman yang kaya bukan? Utsman bin Affan kaya bukan? Kalau toh miskin gak apa-apa asal bertetangga dengan Bilal bin Rabah. Nggak masalah kalau miskin. Ya, asalkan semoga bertetangga dengan siapa? Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Miskin tapi masuk surga. Ya, Bilal bin Rabah sendalnya gak kayak ibu-ibu. Louis Vuitton, Christian Dior. Kayaknya ibu yang toko Maladi ya. Kalau saya Hugo Boss. Ibu kalau keluar lihat sandal saya warnanya merah, Hugo Boss. Murah kok cuma 4 juta. Tapi wallahi sandal saya nggak masuk surga, apalagi kaki saya. Bila sandalnya tidak mahal, tapi lebih dulu masuk surga sebelum kaki. Paham? Jadi ini menjadi inspirasi. Kalau toh miskin gak apa-apa, namanya sengsara bawa nikmat. Daripada nikmat bawa sengsara. Qarun kaya gak di dunia? Nikmat gak? Tapi menjadi kolaboratnya neraka, mau daftar loh. Alhamdulillah. Pengen berkuasa, punya anak caper, tapi tetangga sama Firaun mau. Makanya. Tidak apa-apa jadi rakyat, tapi bertetangga dengan para ahli jannah. Maka minta yang terbaik sebelum minta yang baik. Paham anak-anak? Baik, saya akhiri dulu. Sujud di atas tanah atau di atas tikar tidak masalah. Karena kita sudah bahas kan? Jadi kalau ibu misalnya sholat di atas sajadah, sajadah jadi tempat alas tidak apa-apa. Kalau ibu sholat di atas tanah langsung juga tidak masalah. Kedua dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya kita di masjid ada sajadah, nggak apa-apa. Di zaman Nabi di masjid tidak ada sajadah, langsung di atas tanah. Oleh karena ketika Umar bin Khattab jadi khalifah, itu tanda dipadatkan. Awalnya masjid Nabi itu pasir. Ketika kalau sahabat naik itu biasanya bersihkan ini
Sehingga Umar khawatir itu jadi bid'ah. Karena dianggap bagian dari ibadah. Maka kemudian beliau memadatkan lantai masjid. Supaya ketika bangun tidak membersihkan kening dari pasir-pasir. Umar bin Khattab khawatir manusia mengira menyapu kening ketika bangun sujud itu bagian dari sunnah. Jadi saya ulangi, asal muasalnya Nabi itu masjidnya pasir lantai. Kemudian di zaman Umar itu dipadatkan. Menjadi lantai yang padat, tidak berpasir. Karena apa? Umar khawatir orang menganggap bahwa menyapu kening dahi ketika bangun sujud itu dianggap sunnah. Nah, itu namanya betapa bijaksanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan tidak ada sajadah di zaman itu. Tapi Nabi ketika sholat di masjid di atas tikar. Berarti sholat tanpa alas boleh, di atas alas juga boleh. Jadi ibu menetapkan sajadah di atas sajadah. Jangan di atas sajadah ada alas lain, nggak boleh. Maka perhatikan 7 anggota yang kita bahas kemarin kan. Jadi kalau ibu sudah jadikan sajadah itu alas, tidak boleh di atas sajadah ada alas lain. Maka ditetapkan objek sujudnya apa dulu. Lantai saja, tanah, atau ada objek lain yang ibu jadikan alas sujud. Tikar, permadani, atau apa. Saya permadaninya bulu, Bu. Jangan samalah. Asalkan dia objek untuk ibu sujud. Dan di atas objek itu nggak boleh ada lagi alas yang lain. Udah kita bahas bulan lalu kan? Paham? Boleh di atas tanah atau di atas sesuatu yang kita jadikan alas sujud. Asal harus dipastikan, ibu sujud di atas apa? Di atas tikar, tidak boleh atas tikar ada sesuatu alas lagi. Misalnya ibu punya tikar, kemudian ada sajadah. Di atas sajadah boleh ada sajadah lain lagi. Supaya sajadah betul di objek sujud. Sehingga perhatikan mukenanya jangan sampai menutup 7 anggota tadi. Sampai di sini bisa difahami? Bisa, Bu? Baik. Saya udah kelelahan loh. Dari tadi saya cuap-cuap aja, ibu hanya manggut-manggut saja. Itu namanya enak di lu, nggak enak di gua. Ya? Kan kontrak saya sampai dengan jam 10 kan? Kurang 15 menit jam 10. 15 menit waktu Anda bertanya. Selanjutnya waktu saya bertanya. Cuman enak di lo, nggak enak di gua. Lo nanya gue, lu gak bayar apa-apa lo. Gue nanya lu, gue kasih hadiah lo sama lo. Baik, ada pertanyaan gak, Bu, Pak? Bapak Ibu, pertanyaan diajukan secara tertulis. Insya Allah saya bacakan di depan. Ini sudah ada yang bertanya, tapi karena bukan terkait dengan tema kajian, saya tunda dulu pertanyaannya. Melalui Zoom ada ini Ustadz yang bertanya, Ustadz. Melalui Zoom ada yang bertanya di sini, Ustadz saat berdoa di saat sujud, kalau menggunakan bahasa kita sehari-hari apakah boleh atau harus dalam bahasa Arab? Baik, pertanyaan Bu. Saya tidak ngerti bahasa Arab, Ustaz. Nggak hafal doa-doa dari Quran dan Sunnah, misal. Saya berdoa pakai bahasa Sunda, misal. Ya Tuhan, kumaha etahnya. Pokoknya saya lagi butuh, ya Allah, gitu ya. Misalnya, jawabannya boleh. Sebab tadi berdoa tidak disyaratkan pakai bahasa apa. Cuman sholat kan punya kaidah, bukan? Tidak boleh berbahasa kecuali bahasa Allah rekomendasikan, bukan? Maka kalau tidak bisa bahasa Arab, boleh berdoa, tetapi tidak dengan lisan. Dalam hati saja, nggak apa-apa. Ingat, Anda curhat ke Allah, dari hati ke hati, nggak masalah. Antum bukan curhat buat Mama Dede.
Paham? Karena syarat sholat tidak boleh berbahasa lain bahasa Arab yang direkomendasikan. Tetapi karena kita tidak bisa bahasa Arab atau tidak menghafal doa-doa dari sunnah misalnya, maka boleh berdoa dari diri kita masing-masing. Ya, tetapi kalau tidak bisa berbahasa Arab, maka di dalam hati. Toh hati bebas ngomong kan? Jelas ya? Sebab kalau bicara di hati tidak membatalkan sholat. Ibu ketika sholat pikiran ibu kemana-mana kan? Gak membatalkan sholat bukan? Ya? Tapi coba ibu jawab dalam sholat, batal gak sholat? Paham? Maka dalam hati tidak apa-apa kalau tidak bisa berbahasa bahasa Arab. Wallahu a'lam. Yang berikutnya Ustadz, ini dari bapak-bapak. Saat saya menjadi makmum di dalam sholat di masjid, saya ingin berdoa lebih lama dibanding imam. Apakah saat imam mengucapkan apakah saat imam sudah kembali dari sujud, saya boleh lebih lama sujudnya Ustaz? Gak boleh. Berdasarkan hadis yang kita pernah bahas, ju'ilal imamu liyutamma bih, kata Nabi. Imam itu untuk diutamakan dalam gerakannya. Idza raka farka la tarka hatta yarka. Ya ruku, tidak boleh memperlambat ruku dari ruku. Idza sajada fasjud la tasjud hatta yasjud. Dia sujud. Jangan sujud sampai dia sempurna sujud. Jangan cepat, jangan lambat. Mutaba'ah. Maka dalam sholat berjamaah dilarang kalau muqarana mendahului. Ya, tidak boleh mutaakhir, mengakhiri. Yang ada mutaba'ah, ngikut. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi kalau Bapak pengen sholat, berdoa apa dalam sholat? Nanti sholat sunnah boleh diperbanyak doa. Kan di sini kata Nabi, perhatikan. Seorang hamba berdekat dengan ketika sujud. Di sini sujud ketika sholat bukan? Mau sholat wajib atau sunnah? Ya, itu pertama. Yang kedua, karena kita terikat dengan aturan jamaah, tidak boleh menyelisihi imam. Tidak boleh mutaakhir, tidak boleh telat. Tidak boleh mendahului, yang ada mutabah mengikuti. Paham? Jadi kalau sholat berjamaah tapi ingin berdoa banyak, harus patuh pada imam. Karena imam itu untuk diutamakan gerakan. Tidak boleh didahului, tidak boleh diakhir. Tapi diikuti. Itu sunnah dalam sholat berjamaah. Jelas ya? Jadi kalau Bapak ingin memperbanyak doa, tidak mesti sholat wajib kan? Ya, oleh karena itu sholat sunnah paling baik di rumah bukan? Supaya Anda berdoa banyak, tidak perlu ada orang curiga minta apa itu orang sujudnya lama amat. Jelas ya? Nah, jadi dengan sunnahnya berdoa lama bukan alasan untuk mengkhianati imam. Doa hukumnya sunnah, menaati imam hukumnya wajib. Itu kaidah. Tidak boleh kita mengikuti sunnah dan mengalahkan yang wajib. Tidak boleh. Yang ada adalah kita mematuhi wajib untuk mengalahkan yang sunnah. Memperbanyak doa ketika sujud itu hukumnya sunnah, bukan wajib. Menaati imam wajib dalam sholat berjamaah. Dalam kaidah agama, tidak boleh kita membatalkan kewajiban karena perkara sunnah. Tidak boleh. Itu kaidah. Jelas ya? Yang berikutnya Ustaz. Bolehkah kita berdoa sujud yang berbeda? Sujud pertama membaca doa A, lalu kemudian sujud yang berikutnya membaca doa yang berbeda lagi. Terus demikian, apakah boleh? Tadi dijelaskan, doanya bebas. Maksudnya doa sujud Ustaz? Oh, doa sujud. Oh, misalnya ketika dia sujud pertama, Subhana Rabbiyal A'la. Ya. Sujud kedua, Subuhun Qudusun. Tidak masalah. Sebab tidak ada larangan hal itu. Yang berikutnya mengenai kewajiban terkenanya 7 anggota tubuh di saat sujud. Telapak tangan saya suka tertutup mukena, sehingga saya harus melakukan gerakan menyingkirkan mukena dari telapak tangan saya. Baik, terus ibu namanya 3 kali, bolehkah? Baik. Makanya pilih mukadab yang praktis.
Jangan kayak kayak saya burung gitu loh. Ya, ingat, telapak tangan itu termasuk 7 anggota sujud bukan? Tadi dibahas. Kalau objeknya sajadah, berarti telapak tangan ibu harus kena sajadah. Tidak boleh antara telapak dan tempat sajadahnya itu ada alas lagi. Kaidahnya kemarin masih dihafal. Nah, pertanyaannya ini masalahnya mukena saya katun lagi. Ya agak lembek itu kainnya. Itu gitu modelnya kayak saya burung lagi. Ya, sehingga kalau saya sujud mesti disingkap dulu. Kemarin saya jelaskan, bergerak dalam sholat gak boleh kecuali dibutuhkan, bukan? Faham? Kalau dibutuhkan tidak masalah. Oleh karena itu jangan cari masalah. Ya, yaitu apa? Pilih mukena yang tidak menimbulkan masalah baru. Saya ulangi. Melakukan gerakan bukan sholat tidak dibolehkan kecuali dibutuhkan, bukan? Ya udah jelaskan dalil-dalilnya waktu itu kan? Paham? Seperti Nabi pernah membuka pintu, bukan? Nabi pernah menggendong bayi, bukan? Nabi pernah menjawab salat dengan isyarat tangan, bukan? Jelas? Atau Nabi pernah berpindah tempat karena ada kambing yang lewat di atas sujud beliau, bukan? Artinya sebuah gerakan asalnya terlarang, tapi kalau dibutuhkan maka tidak mengapa dalam sholat. Paham? Tapi usahakan jangan bikin masalah. Belajar dari Pegadaian. Menyelesaikan masalah tanpa masalah. Walaupun kenyataannya menyelesaikan masalah tambah masalah. Jelas ya? Jadi saya ulangi, Bu. Kaidahnya apa? Takbiratul ihram masih ingat? Yaitu kita diharamkan melakukan ucapan perbuatan yang bukan bagian dari sholat. Kecuali jika dibutuhkan. Haditsnya apa? Nabi pernah sholat sambil gendong bayi, bukan? Nabi pernah menjawab salat pakai isyarat, bukan? Nabi pernah maju ke depan merapat dengan sutra. Karena ada kambing yang lewat, bukan? Menunjukkan ini perbuatan yang tidak kaitan dengan sholat, bukan? Ini menunjukkan bahwa gerakan semacam ini dibolehkan kalau dibutuhkan. Tadi saya tanya ulang. Sujud itu termasuk rukun atau turun atau wajib? Wajibnya sujud itu rukun, Ibu, jangan wajib. Masa belum apa udah lupa? Saya udah sampai capek merangkam lupa lagi, Masya Allah. Dan rukun sujud itu dengan 7 anggota, bukan? Telapak tangan termasuk anggota sujud, bukan? Nah, maka karena memang sesuatu menghalangi rukun, maka disingkirkan. Maka gerakan ini dibutuhkan nggak? Dibutuhkan. Tapi sekali lagi, di awal-awal jangan bikin masalah. Maka pilih mukena yang tidak bermasalah. Sebenarnya ibu-ibu kalau jilbabnya syaratnya usah mukena lagi kan? Lama-lama biasa insya Allah. Awal-awal memang kita terganggu, lama-lama terbiasa insya Allah. Ya. Masalahnya gini, jiwa mengikuti syariat, bukan syariat mengikuti jiwa. Ya. Kalau kita misalnya malah masih sesuatu yang tidak biasa jadi biasa insya Allah. Ya. Yang berikutnya ini Ustaz. Imam di masjid saya ini tidak tumakninah kalau duduk. Saya harus ikut imam atau bagaimana Ustaz? Hai. Coba lihat. Imam itu kadang-kadang Allahu Akbar belum apa-apa udah sujud lagi kan? Tumakninah. Dalam Tirmidzi, ikutilah imam kalian. Jika dia benar, pahala untuk dia dan kalian. Jika dia salah, dia menanggung dosanya dan Allah tidak minta tanggung jawab kalian. Allah Maha kasih sayang, bukan? Jadi ikuti saja imamnya. Sholat bapak sah, sholat dia bermasalah. Udah gitu dia tanggung jawab sholat, dia tanggung jawab sholat jamaah. Kata Rasulullah, naon nyaho eta teh. Maka jadi imam faham fiqih sholat.
Tadi kata Nabi, ikutilah imam kalian. Jika dia benar, maka bagi dia dan kalian sama-sama mendapatkan pahala. Jika dia salah, dia menanggung dosanya dan kalian tidak diminta tanggung jawab oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Coba lihat imam udah gini, udah sholatnya bermasalah, nanggung ke sholat orang lagi yang tidak khusyuk karena kecepatan. Ini namanya sudah jatuh tertimpa eskalator, bukan? Makanya harus perhatikan kaifiat salat agar sholat kita tidak sia-sia. Ini namanya imam maling, bukan? Namanya imam maling, bukan? Maling tadi kata Nabi. Nah, ini imam maling. Jadi bilang, Pak, sejak kapan Bapak belajar maling dalam sholat? Gila lo, kamu maling. Kata Nabi sih gitu. Jelas? Itu namanya imam maling namanya. Jadi bukan imam tapi imam maling namanya. Sekali lagi ikuti dia. Salat kita sah. Dan kita tidak menanggung dosa dia. Kata Nabi seperti itu, wallahu a'lam. Ustadz, saya sering safar. Mesti di tempat safar itu seringkali karpetnya kotor. Saya jadi suka membawa sajadah besar atau sajadah kecil untuk saya gunakan di atas karpet masjid. Boleh tidak, Ustaz? Gak masalah. Asal Anda jadikan dia objek tadi. Kalau itu misalnya di atas sajadahnya kotor. Apalagi masjid di kampung-kampung kadang-kadang gak bersih kan? Orang tidur ileran dan semacamnya di sini. Jarang dibersihkan. Sekarang Bapak kasih alas. Ingat, berarti objek sujud ada adalah sajadah Anda kan? Di atas sajadah tidak boleh ada alas lagi. Lalu udah kita bahas tadi. Paham? Nah. Karena apa? Karena sujud sajadah yang di masjid kotor. Menghindari kotor wajib bukan? Kita pasang lagi. Ingat, berarti sujud Anda di atas apa? Sajadahmu bukan? Maka di atas sajadahmu tidak boleh ada alas lain selain sajadah itu. Faham? Yang berikutnya, Ustaz. Di saat sholat kita menguap. Apakah itu batal atau tidak? Menguap dalam sholat. Menguap dalam sholat, apalagi bukan sengaja kan? Yang sengaja, kalau Anda sengaja menguap, berarti tidak menguap. Menguap atau tidak disengaja. Sengaja tidak membatalkan salat. Kedua, menguap tidak sama dengan kentut. Gitu. Sama tuh beda. Sama-sama ada gerakan tapi tidak membatalkan salat. Coba disunahkan. Kata Nabi, bersin itu dari Allah. Menguap itu dari setan. Maka kalau menguap tutuplah dengan tangan. Sebab kalau nggak tutup setan ketawa. Apa kata setan? Lu gue banget gitu loh. Jelas ya? Jadi menguap tidak membatalkan salat. Karena dia tidak sama dengan kentut. Sama-sama keluar uap sih. Tetapi beda hakikat. Dan tidak disengaja pula. Yang sengaja kalau pura-pura menguap itu memang batal. Baik. Selesai pertanyaan Ustaz. Baik. Kita akan ada quiz. Baik, Bu. Waktu saya tinggal 4 menit, Bu. Bapak Ibu, izinkan saya menutup kajian yang melalui ruang Zoom. Tadi ada 94 orang hadir. Teman-teman di ruang Zoom, kita tutup kajian karena quiz, mohon maaf sekali, diadakan khusus untuk jamaah yang berada di Rumah Islam Madinah di Kepenjuru Jakarta. Kepada yang hadir di ruang Zoom, saya ucapkan jazakumullah khairan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.